Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Artinya nanti dengan bertemu itu apa yang diharapkan? Karena kan kita seperti kita tahu masih banyak infrastruktur yang digadang-gadang nanti akan dibangun. Kemudian IKN kita membayangkan saja, wah butuh dana besar sekali nih. Nah, ada utang baru. Ada utang baru. Nah, apakah itu nanti bisa dihasilkan hasil yang konkret dari situ? Ya itulah yang kita tunggu-tunggu kan transparansi dari perhitungannya ya. Kita datang berapa, kemudian kita bisa mengembalikannya kapan, betul untung atau tidak. Itu pertanyaan valid ya untuk soal ASEAN kali ini. Dan satu lagi sebenarnya kalau kita mau lihat soal ASEAN, kita kan nggak melulu bicara di summit itu sebenarnya urusan yang sifatnya relations ya dengan pihak-pihak eksternal. Tapi ke dalam diri kita sendiri, negara-negara anggota ASEAN itu kita udah sampai mana? Kan nggak mungkin kita kerjasama ekonomi dengan negara lain ya. Katakanlah dengan tema epicentrum of growth kan sangat ekonomi nih ya baunya. Kita nggak menyiapkan diri dengan baik soal pendidikan misalnya. Sorry to say, dengan segala respect, Indonesia pertumbuhan ekonomi baik, tetapi tingkat pendidikan kita kan turun. Rata-rata lulusan kita udah bukan SMP lagi, turun jadi SD. Gitu, itu ada indikatornya, ada data ya? Betul, itu dari BPS. Jadi kalau kita mau bicara soal kesenjangan di kota dan daerah, kemudian juga bahkan di dalam kota sendiri, slum ya, kemiskinan kota, itu kan satu hal yang sebenarnya menciptakan banyak gap secara kemiskinan struktural ya di kawasan kita. Jadi Anda tadi dengar misalnya rekap cerita soal human trafficking. Betapa ASEAN sangat ingin masalah ini selesai, kemudian ada kerjasama ekstradisi lah, ada kerjasama kepolisian dan lain-lain. Sebenarnya satu masalahnya adalah kalau kita lihat kenapa orang-orang itu sampai mencari kerja di luar negeri. Di dalam negeri ini kan memang tidak ada job yang memadai untuk mereka. Dan sejumlah dengan jenis keterampilan mereka, pendidikan mereka, kemana lagi mereka mencari? Kalau dia cuma membayangkan lulusan SD SMP mau kerja apa? Mau kerja di supermarket atau ini, karena nyarinya udah SMA atau kuliahan kan? Akhirnya mereka harus kemana? Ya cari keluar kan? Itu relevan dengan kemarin sempat terjebak di Kamboja itu. Betul. Mereka bekerja dari sana. Betul. Nah yang mereka cari kan UMR sebenarnya, UMR ya, yang layak untuk mereka hidup lah, paling nggak dibawa ke keluarganya. Karena kalau kita wawancara mereka gitu, kita tanya mereka, sebenarnya dapat banyak nggak sih kerja di luar negeri? Kok Ya enggak juga, gitu kok ya? dibela-belain? Enggak juga sebenarnya, cukup-cukupan aja. Jadi saya lihat ada gap antara apa yang dilihat oleh level elit politik ini yang kumpul di ASEAN dengan realita yang ada di lapangan. Kalau kita bicara soal misalnya enforcement yang lebih kuat, penjagaan perbatasan yang lebih kuat, masalahnya bukan di situ. Karena ada saja oknum-oknum dari pihak enforcement, penegak hukum yang sebenarnya bermain di situ. Ya, kita perlu bicara dengan para penegak keadilan di daerah ya, civil society, masyarakat sipil yang tiap hari itu menerima korban-korban trafficking, kemudian membantu mereka pulang. Kita bisa bertanya pada mereka, nah forum-forum pertemuan masyarakat sipil kali ini tipis sekali. Selama 2023 di Indonesia itu nyaris tidak terjadi. Nggak ada koneksi antara apa yang dipertemukan di ASEAN ini, di KTT ini, dengan apa yang masalah sehari-hari dihadapi masyarakat. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.